Silo? Kado, komunitas anak doa online. Luar biasa sukacita kita karena kita sudah merayakan Paskah pada tanggal 4 April yang kemarin ya. Bagi teman-teman yang belum mengambil souvenir Paskah, silakan ke gereja ya untuk mengambilnya di tata usaha gereja. Lose menunggunya ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Lose Silo juga ya, ingetin teman-teman yang lain. Ya, Lose pasti. Ya, baiklah, hari ini sudah siap. Di sore hari menjelang malam ini adalah doa anak ya. Jadi siapkan hatimu untuk bernyanyi dan bahkan siapkan Alkitabmu untuk kita belajar firman Tuhan. Dan terlebih lagi kita juga membawa doa-doa di hadapan Tuhan pada malam ini ya. Yuk kita siap-siap, kita bergerak-gerak sukacita semua hari ini. Ya, karena kan kita baru selesai apa? Kebaktian Paskah. Ya, Tuhan Yesus bangkit, dia hidup. Luar biasa. Ya, kita nyanyikan lagu. Jangan seperti nanti Rasul Petrus bilang mengasihi Tuhan tapi menyangkal ya. Ya, sekarang kita nyanyi I love you Jesus. I love you Jesus, tapi benar-benar dari hati kita. Kita mengatakan bahwa kita cinta dengan Tuhan Yesus. Semua bangkit berdiri ya. Sama berkira. Mengawali kebaktian doa kita dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa mengikuti acara doa anak bersama teman-teman semua. Kiranya Tuhan memimpin kebaktian doa anak ini dari awal sampai pada akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terus kita bersyukur karena pada sore menjelang malam ini kita akan belajar melanjutkan tema di bulan-bulan yang sudah kita lewati ya. Mengapa berdoa? Lose Silo sekarang PR-nya, Lose Silo, Lose Desi mau tanya, Lose Silo ini masih ingat nggak ya? Sudah berapa poin nih kita nih? Sudah 3 poin sepertinya, Lose 3 poin. Mengapa berdoa, Lose Silo? Nah, Lose ingat ya. Coba sampaikan ke teman-teman. Pertama, karena Tuhan ingin dekat dengan kita. Ya, betul. Tuhan kita selalu mau dekat sama kita. Kedua, karena Tuhan sendiri memberikan teladan. Nah, Tuhan memberi teladan, berarti kita harus ikuti teladannya, ya. Berdoa terus setia. Lalu apa lagi? Yang ketiga, yang bulan lalu itu adalah nafas hidup orang-orang percaya. Doa adalah nafas hidup. Jadi kalau nggak berdoa, berarti nggak bernafas dong. Berarti nggak bernafas dong, berarti mati secara rohani, ya. Nah, sekarang kita mau belajar nih mengapa berdoa yang selanjutnya. Pasti penasaran kan teman-teman? Apa sih yang berikutnya alasan kita mengapa kita harus berdoa? Siapin Alkitabnya? Yuk, kita buka Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 ya. Kita buka kitab Kisah Para Rasul
pasal 1 ayat 8. Kalau sudah membukanya, yuk kita tundukkan kepala, minta hikmat Tuhan. Kita mau berdoa supaya belajar firman Tuhan dibuat Tuhan mengerti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa, biarlah hikmat Tuhan membuat kami mengerti dan paham isi firman yang disampaikan pada sore menjelang malam ini. Kiranya sebelum kami banyak berdoa, firman Tuhan yang akan kami pelajari itu akan memberkati kehidupan kami. Kami rindu bisa menjawab lagi pertanyaan dari tema hari ini, mengapa berdoa. Tuhan tolong kami dan Engkau juga ya Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami pada saat ini, termasuk Lause yang akan menyampaikannya. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Lause ingin bacakan buat kita semua. Kalian bersama Lause Silo juga membaca ya, mengikutinya. Lause Silo dari tempat ini juga membaca bersama-sama dengan teman-teman yang ada di rumah. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Hari Minggu yang lalu tanggal 4 April kita sudah belajar makna Paskah. Tuhan Yesus tidak hanya mati, tetapi Dia bangkit di antara orang mati. Artinya iman kita tidak sia-sia. Nah, teman-teman, di dalam Alkitab tercatat bahwa teman-teman dan lause-lause orang yang percaya berarti Tuhan memberikan Roh Kudus di dalam hidup kita. Nah, dicatatnya Alkitab yang menariknya dikatakan kamu akan diberi kuasa, kamu akan menerima kuasa, ya. Nah, itu adalah alasan kita mengapa berdoa, karena kita teman-teman lause-lause sudah menerima kuasa dari Tuhan Yesus. Ada Roh Kudus yang selalu menemani, memberi kekuatan, memberikan penghiburan dan penolong yang setia, yaitu Roh Kudus yang terus-menerus membawa kita untuk semakin mengingat kuasa firman, sehingga kita yang sudah menerima kuasa dari Tuhan Yesus harusnya adalah anak-anak yang setia berdoa. Ya, Lause Silo contohnya, kalau kita sudah menerima kuasa dari Tuhan Yesus, kira-kira cara berdoa kita bagaimana nih? Sikap kita menanggapi kita berdoa setiap waktu. Nanti kita sikapnya ya harus hormat sama Tuhan, harus tertuju kepada Tuhan, harus menghormati Tuhan ketika kita berdoa. Yang penting nih, Lause Silo, Apa, catat ya teman-teman juga. Catat ya teman-teman. Ya. Saya juga catat. Cara dipikiran dulu. Kita menjadi lebih pede kalau kita berdoa karena kita sudah menerima kuasa. Jadi pede itu percaya diri ya Percaya teman-teman. diri. Kalau kita berdoa itu apa kata-kata yang keluar dari mulut kita dalam doa tidak sia-sia, dan itu benar-benar ada kuasa, ya, ada kuasa. Karena kita sudah menerima kuasa, sehingga kalau teman-teman sakit itu nggak perlu tunggu papa mama yang doakan. Ini misalnya udah pada tidur nih malam-malam, terus kita merasa sakit perut atau kita mungkin mau demam begitu ya. Nah, papa mama udah tidur, udah kemalaman. Nah, berarti Lause Silo harus berani berdoa sendiri. Iya, karena kita sudah terima kuasa. Begitu ya. Terus kita nggak jauh-jauh lagi repot-repot. Lause, siapa nih? Lause kakaknya siapa nih? Kawanan kecilku Lausenya Lause Endang. Kawanan kecilku Lause Susan, misalnya Lause Ratna, Lause Jo. Aduh, kita nggak perlu capek-capek menunggu chat lagi, respon. ya. Memberi pokok doa, saling berbagi itu juga bagus. Ya. Tapi kalau dalam keadaan mendesak, kita punya kuasa untuk menyampaikan doa-doa kita. Iya, benar. Ya, Lause Silo pernah nggak pede, nggak percaya diri dengan doanya, nggak dijawab? Pernah ada ya, pernah mengalami itu ya. Lause juga, aduh ini sakit ini bisa sembuh nggak ya kalau dengan doa sendiri gitu ya. Nah,
nanti nggak dijawab kayak bagaimana Nah, ini. gitu ya. Jadi hari ini ketika kita sudah belajar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita yakin dan percaya ini bukan hanya sekedar janji Tuhan ketika dia naik ke surga, tapi pada saat ini ya, ketika kita sudah merasakan Tuhan Yesus tidak hanya mati, dia bangkit, dia naik ke surga, dia akan jemput kita lagi untuk kedua kalinya. Nah, hari-hari yang kita lewati, tandanya kita harus percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Ya, berarti teman-teman tidak sendirian. Ada lose-lose yang selalu bisa berbagi pokok doa, tapi yang paling penting tidak sendirian karena ada kuasa Tuhan. Ya, ada kuasa Tuhan. Jadi jangan sampai kita nggak percaya diri karena doa yang nggak berkuasa. Nah, sekarang Losa mau kasih PR nih. Apa PR-nya Lo? Losa? Nah, kalau ditanya di kawanan kecil pada hari Minggu, coba cari di bagian Alkitab mana yang mengatakan doa orang benar besar kuasanya. Ayo kita cari ya. Cari di Ya, Alkitab. doa orang benar besar kuasanya. Dari manakah ayat ini? Alamatnya di manakah? Di surat kitab atau surat atau pasal mana? Perjanjian Perjanjian baru. lama atau perjanjian baru Ya. ya. Nah, kita kan orang yang sudah menerima kuasa, maka kita dibilang orang-orang benar juga. Sehingga orang benar, doa orang benar itu besar kuasanya. Ya, cari ya bagian Nanti Alkitabnya. hari Minggu. Bisa dibantu sama papa mama. Tanya deh, nggak apa-apa. Ya. Jadi hari Minggu di kawanan kecil tanyain Losenya bisa jawab. Ya, itu saja dari Lose. Kita akan persiapkan hati, kita masuk dalam pokok-pokok doa. Tapi marilah kita bernyanyi dengan sukacita jalan serta Yesus. Itu pertanda kalau kita berjalan bersama Yesus, kita berjalan kepada si yang memberi kuasa itu kepada kita. Bener. Ya, Mari jangan sendiri, jangan kecewa, jangan takut, jalan serta Yesus. Mari kita berdiri semua. Semua berdiri. Kita nyanyi pujian. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, silakan Mas Silo pimpin beberapa pokok doa yang ada. Nah, mari saat ini silakan duduk ya. Sebelumnya silakan duduk dulu teman-teman. Mari sama-sama kita akan berdoa. Dan yang pertama kita akan berdoa, kita bersyukur untuk kebaktian Paskah tanggal 4 April kemarin yang boleh berjalan dengan baik dan teman-teman juga boleh ikut. Nah, kita bersyukur untuk kebaktian Paskah ini tanggal 4 April yang sudah selesai. Mari kita berdoa. Kami di sorga, Fe dan teman-teman bersyukur dan terima kasih kami bisa merayakan Paskah walau secara online. Terima kasih acara berjalan lancar dan berkati juga Lose yang sudah menyiapkan acara Paskah anak ini.
Biarlah Paskah anak ini membuat kami semakin menyadari kasih Tuhan yang besar dengan mati di kayu salib dan bangkit buat kami orang yang berdosa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan amin. Nah, tadi kita sudah bersyukur bersama-sama dengan dipimpin oleh Zevanya kelas 1. Dia masih kelas 1 loh, dia sudah belajar Tadi mempraktekkan. Alena doa Oh, pembukaan iya. ya. Wih. Alena juga pintar. Jadi hari ini kelas 1 semua yang pimpin, kelas 1 perempuan masih kecil, mereka sudah belajar untuk berdoa. Nah, berikutnya kita berdoa untuk semua kita anak-anak, baik yang ada di GKI Balikpapan atau di seluruh GKI ataupun di gereja-gereja lain, supaya tetap setia ikut kebaktian anak secara online. Dan setiap anak-anak boleh tetap semangat dan mereka terus mau belajar tentang firman Tuhan ketika dengar firman Tuhan di setiap kebaktian. Mari kebaktiannya online-nya sungguh-sungguh ya, bukan main-main atau gangguin kakak atau adik, misalnya sama-sama ikut kebaktian anak. Mari bersama-sama kita berdoa. Terus Nadia mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu di GKI Balikpapan yang mengikuti ibadah sekolah minggu secara online agar kami tetap semangat dan rajin beribadah, memuji Tuhan, berdoa, menghafal ayat, mengerjakan aktivitas, mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan kami juga giat melakukan firman Tuhan supaya kami bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, berikutnya lagi Losa, kita meskipun masih kecil nih Losa, kita belajar untuk mendoakan para penginjil. Oh ya, betul. Mereka pasti ada ketakutan Iya. juga kalau tidak ada dukungan doa, karena mereka biasanya di ladang yang pelayanan yang sangat sulit ya. Dan mereka harus banyak belajar di sana bahasanya dan Iya, banyak bahasanya, hal. ada budayanya, Iya. ketemu orang-orang yang mungkin banyak dukunnya, itu ngeri ya. Nah, itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar berdoa untuk para penginjil yang tersebar luas di seluruh dunia sampai yang ada di pelosok-pelosok desa. Mari bersama-sama kita doakan para penginjil. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk para penginjil. Tuhan Yesus, tolong kasih kekuatan, kesehatan, kuasa, supaya banyak orang percaya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, saat ini kita masih dalam suasana pandemi loh, Sa. Ya, terus berdoa. Masih pandemi, jadi kita saat ini mari tetap terus berdoa untuk pandemi yang saat ini masih ada di Indonesia dan di Balikpapan juga. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, Gisel mau berdoa untuk pandemi corona supaya bisa diatasi dan kami bisa sekolah dan orang tua kami bekerja dengan normal. Kami bisa bertemu dengan teman-teman di sekolah dan teman sekolah minggu lagi. Tuhan tolong supaya vaksinnya ada bisa mengatasi pandemi corona ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, tadi kita sudah semua gimana? Sudah berdoa bersama-sama, Lose. Ya.
Terakhir saat ini kita seperti biasa, seperti bulan-bulan sebelumnya, Ya. ada teman-teman kita yang akan bersaksi. Nah, hari ini seperti Lasa bilang tadi, kelas 1 perempuan yang melayani kita di dalam kebaktian doa anak. Dan saat ini kita akan dengar kesaksian dari Rahel. Wah, berarti kelas 1 ini semua tugas doa dan memberi kesaksian. Iya. Tapi kan kita harus tahu kan, kenapa sih ada tugas bersaksi? Supaya firman Tuhan yang didapat mengapa berdoa itu benar-benar kita alami. Ya, Kuasa kita Tuhan. mengalami kuasa Tuhan. Kita tahu bahwa kita orang yang benar. Doa-doa yang kita sampaikan adalah besar kuasanya. Dan banyak hal lain lagi kita mengalami adanya Tuhan, ya. Itu paling penting loh, Sir. Silakan Rahel kesaksiannya. Shalom, puji Tuhan, waktu Rahel bersama ibu mengalami kecelakaan motor. Hasil ronsen ibu di rumah sakit baik-baik saja. Dan puji Tuhan, Rahel juga baik. Itu berkat pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk doa dari Lose-Lose. Tuhan Yesus memberkati. Ya, semua rangkaian doa anak pada sore menjelang malam ini sudah selesai dan masih berjumpa lagi di bulan yang akan datang. Dan Lose mau ingatkan di sini bagi teman-teman yang belum bisa join Zoom pada Paskah yang lalu, sudah bisa dilihat di YouTube channel. Iya. Ya, YouTube channel GKY Jemaat Balikpapan. Jangan lupa tuh yang mau ulang-ulang lagi melihat ibadahnya, silahkan bisa mengunjungi YouTube channel GKY Jemaat Balikpapan, ya. Oke teman-teman, kita berjumpa dan pada akhirnya Lose Silo dan Lose Desi ingin terus menyampaikan shalom, salam sehat, dan jumpa lagi di acara Kado Komunitas Anak Doa Online bulan depan. Sampai Jangan lupa jumpa. ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.